Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devina Lasut. Pada kali ini kita akan belajar tentang present aktif indikatif dan second declensi dari bahasa Yunani Koine. Selamat menonton. Nah, sebelum kita masuk dalam present aktif indikatif dan second declensi, kita pengenalan alfabet Yunani dulu. Nah, di sini ada alfabet Yunani, ada huruf kapital, nama, huruf kecil, dan transliterasinya. Di sini ada alfa itu A, beta itu B, gamma itu G, delta itu D, epsilon itu E pendek, zeta itu Z atau DZ, eta itu E panjang, theta itu TH, iota itu I, kappa itu K, lambda itu L, mu itu M, nu itu N, C itu X, omikron itu pendek, pi itu P, rho itu R, sigma itu S, tau itu T, epsilon itu U, pi itu PH atau F, C itu CH atau KH, C itu PS, omega itu O panjang. Selanjutnya present aktif indikatif. PAI atau present aktif indikatif terdiri dari beberapa unsur verba, yaitu yang pertama tense adalah kualitas kata kerja atau verba yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan. Yang kedua, voice adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatan. Yang ketiga, mood adalah elemen verba yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realitas. Yang keempat, person adalah elemen yang mengenai subjek yang sedang dibicarakan atau orang pertama, subjek yang diajak berbicara atau orang kedua, subjek yang dibicarakan atau orang ketiga. Dan yang kelima, number adalah elemen verba yang menunjukkan apakah subjek bersifat tunggal, singular, atau jamak, plural. Untuk membedakan singular dan plural dilihat dari kata akhirannya. Di sini ada singular dan plural. Orang pertama singular berakhiran kata O, orang kedua berakhiran kata ACE, orang ketiga berakhiran kata ACE. Sedangkan plural, orang pertama plural berakhiran kata OMI, orang kedua berakhiran kata ET, orang ketiga SIF. Ini ada contoh singular dan plural. Orang pertama singular ginosko yang berarti I'm knowing, orang kedua ginoskeis yang berarti you are knowing, orang ketiga ginoskei yang berarti he atau she atau it knowing. Sedangkan plural, orang pertama plural ginoskomen yang berarti we are knowing, orang kedua ginoskete yang berarti you are knowing, orang ketiga ginoskousi atau ginoskousi yang berarti they are knowing. Di sini ada contoh parsing PAI. Nah, contoh yang pertama dari kata aborsi, personnya orang ketiga, numbernya plural, parsingnya PAI TL dari ago yang berarti they are leading. Contoh kedua dari kata ako, personnya orang pertama, numbernya singular, parsingnya PAI first SG dari ako yang berarti I am hearing. Contoh ketiga, Louis, personnya orang kedua, numbernya singular, parsingnya PAI second SG dari luo yang berarti you are losing. Contoh ketiga, contoh keempat, AGT, personnya orang ketiga, numbernya plural, parsingnya PAI second PL dari ago yang berarti you are leading. Selanjutnya kita masuk dalam second declension. Second declension atau deklensi kedua kata benda terdiri dari yang pertama, case atau kasus adalah fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata benda kalimat. Yang kedua, gender. Gender adalah kata benda yang terdiri atas tiga jenis, yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Yang ketiga, number adalah kualitas kata benda seperti tunggal atau singular dan jamak atau plural.
Deklensi 2 disebut juga deklensi O karena berakhiran O. Dalam deklensi 2 terdapat dua gender yaitu maskulin dan neter. Di sini ada second deklensi maskulin. Case atau kasusnya nominatif, genitif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Ada singular, plural, translation atau terjemahannya, dan fungsi dasar. Nominatif, singularnya os, pluralnya oi, terjemahannya a dan b, fungsi dasarnya subjek. Genitif, ablatif, singularnya o, pluralnya on, terjemahannya of, from. Fungsi dasarnya deskripsi dan separasi. Datif, lokatif, instrumental, singularnya o, pluralnya ois, terjemahannya to, for, in, with, by, fungsi dasarnya deskripsi, lokasi atau posisi, dan sarana atau alat. Akusatif, singularnya on, pluralnya aus, terjemahannya a dan b, fungsi dasarnya objek langsung. Vokatif, singularnya e, plural oi, terjemahannya o, fungsi dasarnya seruan. Penggunaan kata i atau di tergantung dari keberadaan artikel yang mengikuti nominanya. Jika terdapat artikel, maka umumnya digunakan kata di. Jika tidak, maka dengan kata e atau n. Nah, di sini ada masculine nouns. Nah, kasusnya atau case ada nominatif, genitif, dan ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Nah, di sini menggunakan kata oikos. Nah, singularnya oikos, terjemahannya a atau di house, pluralnya oikoi, terjemahannya the house. Genitif ablatif, singularnya oiko, terjemahannya of the house, from the house, pluralnya oikon, terjemahannya of the house, from the house. Dilihat dari perbedaannya, kalau terjemahan dari plural terdapat tambahan kata s di belakangnya. Nah, berikutnya datif, lokatif, instrumental, singularnya oiko, terjemahannya to atau for the house, in the house, with atau by the house, plural oikos, to atau for the house, in the house, with atau by the house. Akusatif, singularnya oikon, terjemahannya a atau the house, plural oikos, terjemahannya the house. Vokatif, singularnya oike, terjemahannya house, pluralnya oikoi, terjemahannya house. Ini ada second declension letter. Case atau kasus sama seperti sebelumnya. Ada nominatif, genitif ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, vokatif. Ada singular, plural, translation atau terjemahan, dan fungsi dasar. Nominatif, singularnya on, pluralnya a, terjemahannya e dan d, fungsi dasarnya subjek. Genitif ablatif, singularnya o, pluralnya on, terjemahannya of, from, fungsi dasar deskripsi dan separasi. Datif, lokatif, instrumental, singularnya o, plural ois, terjemahannya to, for, in, with, by, fungsi dasarnya resepsi, lokasi atau posisi, dan sarana atau alat. Akusatif, singularnya on, pluralnya a, terjemahannya e, dan dasar. Vokatif, singularnya on, pluralnya a, terjemahannya o, fungsi dasarnya seruan. Nah, untuk membedakan singular dan plural dilihat dari kata akhirannya. Di sini ada neuter nouns. Case atau kasus sama seperti sebelumnya, ada singular, ada terjemahan, ada plural, ada terjemahan dari plural. Kasus yang pertama nominatif, singularnya teknon, terjemahannya
A atau the child, plural tekna, terjemahannya the children. Genetif ablatif singularnya tekno, terjemahannya of the child, from the child, plural teknon, terjemahannya of the children, from the children. Datif lokatif instrumental, singularnya tekno, terjemahannya to atau for the child, in the child, dan with atau by the child. Plural teknois, terjemahannya to atau for the children, in the children, dan with atau by the children. Akusatif singularnya teknon, terjemahannya a atau the child, plural tekna, terjemahannya the children. Vokatif singularnya teknon, terjemahannya child, plural tekna, terjemahannya children. Di sini ada perbedaan maskulin dan neter. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, nominatif untuk maskulin, singularnya os, plural oi. Genetif abulatif, singular o, plural on. Datif lokatif instrumental, singular o, plural ois. Akusatif, singular on, plural os. Vokatif, singular e, plural oi. Dan untuk neter, nominatif singular on, plural a. Genetif abulatif, singular o, plural on. Datif lokatif instrumental, singular o, plural ois. Akusatif, singular on, plural a. Vokatif, singular on, plural a. Di sini ada artikel singular dan plural. Nah, itu kasusnya, kasus nominatif maskulin o, genetif abulatif to, datif lokatif instrumental to, akusatif ton. Untuk neter, nominatifnya to, genetif abulatifnya to, datif lokatif instrumentalnya to, akusatif to. Dan untuk plural maskulin, nominatifnya oi, genetif abulatif ton, datif lokatif instrumental tois, akusatif tos. Dan untuk neter, nominatif ta, genetif abulatif ton, datif lokatif instrumental tois, akusatif ta. Di sini ada passing nomina. Yang pertama dari kata oikos. Kasus atau case-nya nominatif, gendernya maskulin, numbernya singular. Untuk parsing n, ms, itu nominatif maskulin singular. Untuk terjemahannya a house atau bisa the house. Kata yang kedua teknon. Kasusnya genetif, gendernya neter, numbernya singular. Untuk parsingnya n, g, ns, itu noun, genetif, neter, singular. Terjemahannya of child atau the child. Sekian pembahasan mengenai present active, indikatif, dan second declension dari bahasa Yunani Koine. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, share,